Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Berita terbaru yaitu berita penyerangan kota Teheran di Iran secara terus-menerus oleh pasukan Amerika dan Israel. Kemudian berita yang kedua yaitu Cina memperingatkan Iran untuk tidak mengganggu pergerakan kapal-kapal tanker gas dan minyak bumi. Jadi jangan sampai mereka menutup Selat Hormuz atau menghalangi kapal kargo atau kapal yang berisi minyak bumi dan gas. Kalau itu terjadi, maka harga minyak akan terus naik melambung tinggi. Jika perang ini akan lama atau belum berakhir. Salah seorang tokoh yaitu Larijani, ya, dia orang penting di Iran dan dia orang yang sangat strategis. Dia tetap tidak mau memerintahkan militernya untuk menyerah. Tetapi dia bilang tetap lanjut perang ini. Artinya perang ini mungkin akan lama. Akan tetapi Iran sekarang ekonominya sudah amburadul. Kota Teheran sudah banyak yang dihancurkan dan masyarakatnya di situ sudah banyak yang ya hampir putus asa. Demo setiap hari, kerusuhan setiap hari. Ekonomi mereka sudah amburadul, keamanan berkurang, pasukan milisi, ya. Jadi Iran itu punya dua milisi militer milik negara dan militer milik Khamenei, ya, Hurs Thauri, ya. Ada Hurs Nizam, ya, korps penjaga sistem negara dan korps penjaga sistem imamiyah. Ya. Itu mereka yang Hurs Thauri itu sekarang kacau amburadul. Mereka menyerang negara Arab, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi. Jadi mereka ingin memancing negara Arab supaya masuk dalam wilayah konflik perang yang tidak berkesudahan. Ini sangat mengerikan, ya. Ini sangat mengerikan. Dan saya kasihan untuk warga Iran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, orang-orang yang muslim dan yang bukan muslim. Dan nasihat saya untuk Syiah supaya mereka sadar bahwa imam mereka itu sudah terbunuh dan imam yang baru itu, ya, putranya Khamenei atau Khomeini saya kurang tahu, tapi yang jelas Syiah Isna Asyariyah ini ideologinya berbahaya, ya, bisa mengorbankan negaranya sendiri dan rakyatnya, ya, mengerikan sekali. Saya sudah jauh-jauh hari sudah memperingatkan bahwa orang yang merasa menang, ya, merasa menang perang melawan Israel, maka dia bisa hancur, ya, dia bisa hancur duluan. Atau bisa saja Israel akan lebih cepat hancurnya. Ya. Si Netanyahu
sama Khamenei, sama Trump, tiga kubu ini mereka melakukan kegilaan yang juga bakal akan berefek ke Indonesia kalau perang ini tidak berakhir terus lama, ya. Dan anehnya, rakyat Iran itu mereka tidak melakukan political will, ya, untuk menghentikan perang ini. Rakyatnya sudah terpecah, terpecah, tidak bisa melakukan political will untuk menekan pemerintahan supaya berhenti perang ini. Karena perang ini ujung-ujungnya akan merugikan kita semua, bukan hanya Iran saja, tetapi pergerakan bisnis, ya, itu akan semakin mundur karena wilayah Timur Tengah adalah jembatan ke Eropa, jembatan menuju Afrika, jembatan menuju Cina dan wilayah timur. Kalau wilayah situ, Iran, negara Arab memanas, maka ekonomi dunia ini akan guncang semua akibat perbuatan orang-orang yang itu tadi bermasalah. Kubu Amerika, kubu Israel, dan kubu Iran. Namun kubu Iran ini lebih parah, ya, karena mereka membawa ideologi yang sangat berbahaya, yaitu Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah, yang sampai sekarang mereka masih meyakini Imam Mahdi mitos itu masih hidup. Saya ada video sudah saya bantah bahwa Imam Mahdi itu mitos dan khurafat yang dimasukkan oleh kelompok Syiah Persia itu sendiri ke dalam akidah Islam. Mereka membuat hadis-hadis palsu, ya, yang gara-gara hadis ini berjatuhan korban dari umat Islam Sunni, Utsmani, Umawi. Kemudian terjadi pemberontakan juga oleh Muhammad Nafsu Zakiyah, dan juga pemberontakan orang-orang yang menamai diri mereka sebagai Mahdi, ya. Kalau sesuatu itu hak, ya, ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis sahih, maka Allah pasti jaga kebenaran itu. Tetapi kalau itu jelas batil, pasti akan membawanya batil. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.